Tapi kesaksian teman saya seorang dokter itu luar biasa dia, dari Toraja dia. Dia cuma tinggi badannya 145. Kalau ngelamar pramugari, ya registrasi aja udah ditolak. Nggak ada kan pramugari 145, dia nanti ngangkat kabin nggak sampai gitu ya, pasti masih tinggi gitu. Tapi dia bilang gini, dulu dia nggak terima, udah pendek jelek lagi dibilang gitu kan ya, nggak terima dia. Makanya dia waktu jadi dokter pun dia pelampiasan gitu saudara ya, untuk menunjukkan bahwa apa, saya ini ada loh, saya ini berhasil loh. Dan dia punya title dokternya nggak terlalu banyak, dokter bencana alam. Saudara pasti kenal ya beberapa ya. Tapi dalam kesaksian dia bilang, saya bersyukur kenapa? Ketika waktu dia praktek kerusuhan di Ambon, mereka lari ke hutan kan semua. Dia nggak bawa apapun, nggak sempat bawa gitu. Jadi ada yang ketembak peluru, saudara, pelurunya dia nggak tahu, dia cuma bilang, Tuhan keluarkan pelurunya, keluar. Muncul di kulitnya, tinggal dia black. Ya. Ada yang ketembak berdarah, nggak ada ininya untuk jahitnya, benangnya. Dia pakai apa? Senar yang untuk mancing itu loh, kurang lebih gitu. Bisa, kan darurat keadaannya. Tapi dia bilang, saya bersyukur tinggi saya 145. Kenapa? Karena peluru-peluru itu di atas kepala semua. Saya lewat aja 1 senti, 146, mati saya. Saudara, seringkali kita mesti melihat itu dulu, kita baru bersyukur. Ada enggak? Kalau enggak, bertahun-tahun aku enggak terima. Kenapa? Ukuranku pendek. Ya. Aku enggak terima wajahku seperti ini, makanya enggak heran kan orang oplas lah. Saudara, sekarang sudah trennya, udah biasa, orang enggak malu lagi. Betul enggak? Orang enggak malu lagi. Kapan saya jemput anak-anak mereka dari Korea kan pas satu pesawat kan. Saya lihat ada wanita, wah mukanya masih tempel-tempel gitu, tapi dengan bangganya dia. Kelihatan kan baru pulang operasi gitu. Tapi dia nggak malu tempelan begitu banyak di bandara. Saya bilang ini beroperasi. Kenapa? Karena tidak terima keberadaan dirinya. Saya cukup lama saudara, soal kelahiran saya ini saya nggak terima keberadaan diri saya. Kenapa saya dikasih orang? Saya tanya terus lama. Padahal kan saya hanya dikasih, usia 5 hari saya dikasih orang lain, dirawat 12 hari, usia 17 hari saya dikembalikan ke mama papa kandung saya, kan no problem harusnya. Tapi itu kurang ajar loh setan. Berpuluh-puluh tahun saya tidak terima keberadaan saya. Saya bilang papa mama jahat. Tapi setelah Tuhan buka beberapa tahun yang lalu, saya bilang wah keren. Keren, papa mama saya justru sayang sama saya. Karena yang mau ngambil saya itu ya keluarga muda yang menikah 7 tahun belum punya anak, dua-duanya kerja. Berarti kan secara ekonomi saya enak. Dibandingkan di rumah 12 saudara, saya anak ke-12. Hidupnya susah kan, lebih enak, tapi saya nggak bisa lihat. Ya, kita itu mesti Tuhan klik baru bisa lihat, oh aku lahir pendek seperti ini, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Aku spesial di mata Tuhan. Coba kelahiran misalnya kita cacat, atau anak kita aja cacat, kita nggak terima. Saya lihat di warga ada beberapa gitu, ketika saya mau samperin, wah langsung masuk anaknya. Saya bilang nggak apa-apa kok. Ya, saya biasa sama siapapun biasa. Kenapa? Saya tahu Tuhan juga mencintai dia. Ya kan? Cuman kita nggak terima. Tapi bule saudara, orang barat tuh beda. Mereka anaknya cacat, anaknya hanya duduk kursi roda, mereka dengan bangga loh. Ini loh anakku. Kenapa mereka bangga? Mereka kaya. Saudara, kalau hati kita ini kaya, saudara nggak akan pernah lihat hal-hal lahiriah dalam hidup kita. Kenapa? Kita kaya. Jadi dari kelahiran sebenarnya banyak kita yang kecewa sama Tuhan. Ada yang orang tuanya mau anak pertamanya, anak sulungnya laki-laki. Ternyata perempuan kita lahir. Kita nggak terima. Karena orang tua menolak kita. Padahal kan Tuhan punya maksud. Saudara, mau perempuan, laki-laki. Mau laki-laki, perempuan. Saudara. Soal kelahiran ya saudara. Nah, kalau kita lihat benang merahnya saudara. Di hati orang itu atau di hati kita. Sebenarnya apa? Kita itu marah sama Tuhan. Kita itu kecewa sama Tuhan dari kelahiran. Belum lagi kehidupan kita. Betul? Kehidupan kita misalnya mau pasangan hidup, saudara. Keponakan saya berapa tahun ini dia cerai. Anaknya cuma 1. Saya tanya, kok kamu bisa cerai sih? Ya om, sebenarnya saya cuma tanya gini, kok kamu, kan pilihan kamu, kan bukan dari papa mama kan? Bukan, saya yang pilih. Kok
Kok bisa? Iya om, dulu ada 4 cowok yang naksir saya. Keren. Memang anaknya cantik, lincah dari kecil. Saya senang sama anak ini gitu ya. Nanti kalau saya pulang ke Bangka, saya antar dia sekolah, nanti saya jemput dia, kurang lebih gitu ya. 4 ada cowok. Dari 4 ini saya pilih yang terbaik. Ya ile. Tapi ternyata bukan yang terbaik, yang terburuk justru. Karena apa? Judi. Gak peduli keluarga, gak peduli anak-anak, duitnya habis itu saudara. Ya saya bilang, ya itu keputusan kamu. Tapi kan di dalam batinnya kan Tuhan yang kasih loh. Dari 4 ini kan saya cari yang terbaik. Secara lahiriah dari mata saya kalian yang terbaik. Kok bisa begini? Ada orang sampai pernikahan aja itu supranatural. Itu loh calon suami kamu, itu loh calon istri kamu. Supranatural, Tuhan ngomong tepat. Tapi berujung juga cerai. Akhirnya kan menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, ini jodohku dari Engkau loh. Tuhan yang kasih loh. Sama. Kenapa? Karena akar masalahnya saudara dari Taman Eden itu loh. Itu akar masalahnya. Tapi nanti sebelum saya bawa ke situ kita melihat kekecewaan demi kekecewaan ada dalam hidup kita. Masalahnya kita nggak berani ungkapkan. Kita nggak berani ngomong. Ya itu tadi konsep rohani tadi. Kan Pak nggak boleh kecewa sama Tuhan Pak. Pak kan nggak boleh marah sama Tuhan Pak. Ya kita terima aja Pak. Enggak, hari ini saya bilang boleh marah. Tapi ingat, jangan marah terus tentunya. Boleh marah sama Tuhan, boleh ungkapkan isi hatimu sama Tuhan, boleh berperkara sama Tuhan sebebas-bebasnya. Tuhan kenapa saya dilahirkan tingginya segini? Tuhan kenapa saya kok begini, dilahirkan mukanya sebegini? Kenapa hidung saya begini? Kenapa begini? Kenapa cacat? Ngomong. Kekecewaan ngomong. Tapi ingat, setelah kita ngomong, saudara, Tuhan akan ngomong di hati kita masing-masing karena dia di hati kita, saudara masih fair. Ikutin apa yang dia ngomong di hati kita. Fairnya begitu saudara. Kalau enggak,